Upaya perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU bagi PT Mas Murni Indonesia sebagai debitur pada bulan lalu telah disetujui kedua pihak, namun kini tumbuh masalah baru. Permasalahan baru tersebut membuat para buruh yang tergabung dalam Serikat FSPMI kembali melakukan unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Surabaya pada Senin tanggal 21 Agustus tahun 2023. Dalam aksi demo, para buruh sembari membentangkan poster bertuliskan yakni, menuntut agar segera pecat Hakim Erintuah Damanik, jangan pakai akal kotormu menjelang pensiunmu, ingat mati Pak Hakim, jangan sakiti orang yang terzolimi, jika mati tak akan kau bawa uang suapmu. Selang berikutnya, beberapa perwakilan buruh FSPMI, pengurus maupun kurator dan PT Mas Murni Indonesia melakukan mediasi di ruang Humas Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam mediasi tampak pengurus juga menyampaikan, hingga kini pihak debitur juga belum menentukan besaran fee bagi pengurus. Sedangkan, kaum buruh keberatan atas upaya PT Mas Murni Indonesia yang memberikan angsuran sebesar 1 juta tiap bulan dengan tempo setahun. Atas keberatan, pihak buruh sebagai kreditur dan pengurus maka Hakim Erintuah Damanik memberi waktu 14 hari bagi PT Mas Murni Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut pengurus dan buruh. Dari Pengadilan Niaga Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Karena bisa mengendalikan di dalam rapat tidak bisa. Kalau ngomong suara kita kalah konkuren. Karena konkuren sudah memutuskan harus kita hanya preferen, tidak punya dianggap tidak punya suara. Tetapi yang perlu saya sampaikan, kenapa kita sampai ke pengadilan menolak ke pengadilan kami secara umum? Ya karena banyak kreditur itu nggak jelas, ada pernyataannya juga di kita ungkap itu loh, karena kita timbul kerugian di situ, nggak terjamin, nggak mentang-mentang punya suara mayoritas karena kreditur preferen kreditur konkuren yang sudah dikondisikan, kita dibiarkan nggak terjamin. Untuk itu keberatan kita kalau ngomong damai. Kenapa diberikan cara kita menolak dengan tegas? Ya karena tidak terjamin. Awalnya kita setelah adanya putus PKPU bisa dikerjakan kembali sesuai dengan janjinya, nanti bisa dikerjakan yang mudah-mudah. Negosiasi 3,8 kemudian mentah lagi ini sudah nggak ada kami ya. Untuk itu kita berat sudah damai. Jadi yang dikemukakan oleh kreditur atau kuasa kreditur preferen itu sebetulnya memang tidak termaktub dalam pasal Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang penolakan pengesahan homologasi, ya. Yang penolakan homologasi salah satunya adalah itu, tidak terjamin pembayaran terhadap pengurus, fee pengurus, ya. Namun demikian, monggo ini selesaikan, ini sudah ketemu di sini, gitu loh. Ya sudah ketemu di sini, permintaan mereka itu kalau dia akomodir, ya. Tolong dia akomodir, mereka meskipun mereka tidak punya hak untuk membatalkan ini, ya tapi ini, ya pengurus yang saudara tidak penuhi atau tidak ada jaminan untuk melakukan pembayaran itu merupakan salah satu syarat dan sejalan dengan permintaan mereka. Ya, kalau saudara tidak bisa menjamin, saya tidak akan memperpanjang ini dan saya nyatakan, saya rekomendasikan ini saudara harus akhiri. Kami mohon dibilang kami akan memanfaatkan. Baik. Saya kasih waktu 14 hari. Kalian bicarakan ya. Ya, monggo. Ya Pak. Iya. Ya ini kan perlu dibahas. Yang penting ada jaminan pembayaran seperti awal. Ya. Kemudian yang mudah-mudah dikerjakan. Ya, makanya nanti kalian bicarakan. Ya, 14 hari. Kalau tidak ada kesepakatan itu nanti benar saya rekomendasikan untuk ya kalau buat pokoknya karena suara itu kita tidak punya suara salah. Enggak, ini sekarang kalian bicarakan ini khusus antara debitur dengan preferen. Oke? 14 hari dan ini juga. Ya? Oke, saya kira demikian ya. Ya. Baik. Selesai toh? Selesai. Ya. Ya, kalian bicarakan itu. Kalau enggak saudara? Ya. 14 hari lewat saya langsung, meskipun masih ada sampai 270, 90 hari, saya 14 hari tidak ada kesepakatan, saya rekomendasikan saudara Pak. Oke?
pelan dan hati-hati bicarakan dengan dia dengan ini. Oke? Baik, terus Bun. Iya. Ya. Hidup guru. Hidup guru. Pak, mungkin siang ini anjuran dari Bapak pengawas untuk supaya kita ada penyelesaiannya. Jadi gini Pak, kita juga mengenai terkait fee juga kita belum ada jaminan pembayaran dari pihak debitur. Jadi artinya ada dua PR debitur yang harus diselesaikan dalam waktu 14 hari. Pertama, jaminan pembayaran kepada karyawan dan jaminan pembayaran kepada kami. Jaminan pembayaran dan kembali kerja. Nah itu ya itu juga apakah bisa dibuat nanti perjanjian tersendiri? Ya nanti silakan debitur dengan dari pihak karyawan dan pihak debitur juga dari awal saya sudah sampaikan bahwa walaupun memang dari pihak mereka tidak punya hak voting, tapi kita jangan tinggalkan mereka gitu. Karena mereka punya upaya hukum kasasi dan lain-lain. Jadi kita sama-sama selesaikan, kita cari jalan yang terbaik. Gitu. Dari awal saya sudah bilang, apakah ini perdamaian sudah final? Sudah final. Gitu loh Pak. Nah, Bank Mega Bapak bisa kasih 1 tahun dibayar lunas. Kenapa mereka harus grace period 1 tahun gitu loh Pak? Kalau kita lihat Bank Mega 70 miliar dengan tagihan mereka kurang lebih 6-7 miliar, kan ini kan berbanding terbalik kan Pak, gitu loh. Kalau Bapak kondisikan ke konkuren grace period berapapun kan itu kan afiliasi Bapak semua. Artinya kan terhadap yang konkuren Bapak tidak bayar juga tidak jadi masalah karena afiliasi Bapak semua. Yang Bapak harus prioritaskan kan adalah karyawan dan Bank Mega. Nah Bank Mega Bapak bisa berikan 1 tahun, tapi karyawan disuruh nunggu 1 tahun dicicil 30 kali. Artinya kan 42 bulan Pak. Sedangkan mereka kan sudah kerja. Ya kan Pak? Secara logika kan mereka kan sudah kerja tapi belum dibayar. Disuruh tunggu lagi 42 bulan. Ini kan istilahnya kita bicara rasa kemanusiaan Pak. Kalau Bank Mega itu kan jaminan Bapak yang lain, bukan yang hotel. Nah, jaminan Bapak yang lain, Bapak bisa sanggup untuk selesaikan 1 tahun. Yang Mas Murni hotelnya diberikan kepada Bank Victoria. Nah, jaminan mereka, Bank Victoria punya jaminan, Bank Mega punya jaminan, mereka kan nggak punya jaminan. Nah, itu yang harus dibicarakan supaya ada penyelesaiannya. Gitu loh Pak. Ya walaupun memang nanti misalnya hakim pengawas homologasi, ya mereka kan punya upaya hukum kasasi Pak. Dan kalau misalnya yang tadi hakim pengawas sampaikan, kalau misalnya memang tidak ada kesepakatan dengan buruh, tidak ada kesepakatan dengan kami, ya mereka akan merekomendasikan untuk pilot Pak. Gitu. Nah makanya saya sayangkan juga Pak Jaya harusnya hadir Pak di sini sebagai pengambil keputusan. Gitu. Berkali-kali kan Pak Jaya kan juga tidak hadir, hanya mendengar hasil rapat mungkin dari Pak Peter, Pak Ranu, tapi dia tidak tahu langsung ya apa yang kita sampaikan, apa yang dari pihak karyawan sampaikan. Ya, mungkin nanti ada tanggapan dari Pak Agus atau Pak Budi. Ini sudah saya sampaikan ke Pak Peter kemarin. Intinya kalau kami 4 saya itu dicicil, kami sepakat. Itu yang kami sampaikan secara singkat. Jadi kita mulai berlihat di situ 14 hari yang diberikan oleh Pak Abbas. Intinya kalau kami 4 itu cara pembayarannya bagaimana? Nah, kita sepakat. Kita sepakat itu peluang perdamaian yang kita berikan. Iya. Tapi nyicilnya ya jangan langsung seperti itu. Ya paling kan dicicil 4 kali atau berapa kali. Karena ini yang SPSI aja diberi cek kan tak kirim ke Pak Toto. Diberi cek macam gini. Dan kita 30 kali 1 tahun jauh tidak diberi apa-apa kan gitu.
Ini yang mana Pak? Ini yang teman-teman sama. Karyawan lain sama posisi PHK. Posisi sama. Daftar nggak? Tidak ada. Ada sudah putus PKP sementara. Oh di mana Pak? Iya. Banyak itu buktinya. Kan? Iya. Nah Kalau itu kita mau jalan-jalan kita habiskan. gini loh Pak, kalau udah data ini saya laporin polisi kenapa? Iya, kita sudah rancang gitu. Tidak, undang-undang jelas tidak boleh ada pembayaran selama proses PKPU. Ini debitur tidak pernah lapor ke saya. Kita juga pernyataan Ya, juga. Ada satu Bapak orang. boleh baca itu undang-undang Ada yang jelas. lain, karyawan juga tidak pernah merasa memberikan kuasa, juga tanda tangan ke kita juga. Kita tak siapkan. Masih baik-baik kan. Bapak tidak saya jadi bukti buat saya untuk lapor pidana. Terpaksa harus saya kirim kayak gini karena apa? Ya kan kami seperti tadi. Iya, tolong kan kita. Maunya katanya dikerjakan yang masih muda-muda. Tapi kerjakan di mana Mbak Victoria? Tidak ada jaminan sama sekali juga. Kita di Victoria juga kayak gitu. Itu kan kita pakai bukti lah kesalahan kita kayak kita terbuka. Ya cukup kita selesaikan pengurus kita cara di. Bapak ini bagus Pak. Jadi ada bukti mereka tidak selesaikan, Bapak bisa lapor pidana, kita bisa lapor pidana. Iya. Dan kita siapkan itu. Tidak sekedar kasasi kita. Kalau mau jelek-jelekan. Kita kemarin tuh harapannya yang mudah-mudahan supaya kembali Pak Pengurus, supaya kembali kerja. Kayak nyampe 15 kok ya muda-muda. Ini udah dicairkan ya Pak? Sama sudah. Malah yang menyairkan malah orangnya saya berterima kasih ya kamu yang jalan kan panas-panas ya anak-anak semua malah. Kita yang upaya hukum sing bodoh, ini kerja ya. Enak kan? Jadi kan untuk negosiasi bargain dengan debitur. Kalau misalnya memang debitur tidak mau akomodir pihak Bapak, pihak kami ya kami akan lapor. Dan Bapak juga bisa lapor. Iya. Jadi untuk debitur silakan debitur pertimbangkan. Nunggu 14 hari ya kita segera lapor. Saksi sudah siap. Ada tanggapan Pak dari debitur? Kalau sudah, kalau kita masih terus aksi ini masih ada banyak masalah belum selesai. Ya, oke, jadi kita tunggu ya Pak. Kalau misalnya memang hari ini diputuskan 14 hari untuk penundaan, artinya ya debitur silakan manfaatkan 14 hari tersebut untuk buat kesepakatan dengan pihak-pihak karyawan dan pihak kami. Karena kami juga belum terjamin Pak. Jadi sama-sama kita belum terjamin pembayarannya ini seperti apa. Ya, oke, terima kasih Pak. Ya. Hari kita menolak perdamaian karena nggak ada jaminan hak bekerja dalam perdamaian itu. Kemudian dalam perdamaian itu juga pekerja dibayar setelah 1 tahun putusan perdamaian itu. Dan pekerja rata-rata terima 1 bulan hanya 1 juta. Apakah 1 juta itu bisa hidup dalam 1 bulannya untuk 2 tahun ke depan dia harus dibayar? Nah itu yang membuat kami menolak proposal perdamaian. Sehingga karena tidak ada jaminan itu kita lebih Mas Murni pahit saja. Kecuali nanti diberi waktu 14 hari perdamaian, kemudian hak pekerja bisa terlindungi dan kita pertimbangkan proposal perdamaian. Terkait itu tadi Pak, ada pembayaran melalui cek tadi apa itu maksudnya? Itu ada juga yang karyawan ada pembayaran cek dan lain-lain dan itu yang ingin kita dalami nanti. Kita dalami apa itu benar ini itu. Oke, ada yang ditambahkan Pak sedikit Pak? Harapan saya jaminan atas hak pekerja di dalam proposal perdamaian itu benar-benar real dan adil. Kemudian pembayaran itu juga sesuai dengan hajat hidupnya kawan-kawan pekerja yang dalam hubungan kerjanya, yaitu rumusannya KHL ketentuan hidup layak. Kalau 1 juta dibayar hanya 1 bulan dicicil 1 juta, saya
itu yakin tidak memenuhi hajat hidup para pekerja itu sendiri atau tidak memenuhi KHR, ketentuan hidup layak untuk hidup di Surabaya atau sekitar. Terima kasih Pak. Siap.